الشيطان الرجيم بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Malla nabiyya ba'da Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mengambil sebuah tema, sebuah bahasan kita dari kitab Himpunan Putusan Tarjih yang sering dikenal dengan singkatan HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Itu satu kitab atau satu buku yang merupakan kumpulan dari produk Majelis Tarjih. Itu yang disebut dengan Himpunan Putusan Tarjih atau HPT. Karena produk Majelis Tarjih itu ada tiga. Yang pertama, wacana. Wacana itu permasalahan agama yang berkembang di dalam Perserikatan Muhammadiyah atau di luar Perserikatan Muhammadiyah. Itu wacana namanya. Dan itu menjadi diskusi-diskusi dan bahan-bahan kajian di Majelis Tarjih, dan biasanya dimuat di majalah Suara Muhammadiyah. Jangan. Yang kedua, ada produk tarjih yang disebut dengan fatwa. Fatwa Majelis Tarjih. Fatwa itu adalah hasil dari istinbat atau pengambilan hukum terhadap satu permasalahan agama yang disebut dengan fatwa. Yang ketiga, yang disebut dengan keputusan Majelis Tarjih. Ada tiga ini. Kalau kita lihat, itu yang dituliskan oleh Pak Samsul Anwar di dalam kitab beliau atau dalam buku beliau tentang manhaj tarjih atau metodologi tarjih. Nah, wacana ini sifatnya adalah pengembangan pemikiran Islam. Jadi dia tidak mengikat. Ada yang berpikir mungkin sholat Jumat pakai Zoom, nanti hajinya pakai Zoom gitu. Itu wacana yang nikahnya pakai Zoom ya. Dulu ramai nikah dengan telekom ya, telekomunikasi jarak jauh. Bagaimana hukumnya? Itu wacana yang berkembang. Nah, wacana-wacana yang berkembang itulah yang kemudian dibawa di dalam sidang tarjih, maka kemudian menghasilkan produk tarjih yang disebut dengan fatwa. Dan sifat majelis tarjih itu dalam memutuskan fatwa
dalam menetapkan satu hukum bukan perorangan, tetapi sifatnya adalah kolegial, kolektif kolegial, atau disebut dengan amal jama'i. Sifatnya bersama-sama, tidak sendirian. Apa hukumnya? Misalkan vaksin, maka menentukan hukum vaksin itu dia sifatnya kolegial, kolektif kolegial, tidak perorangan. Maka dipanggil tenaga medis, dipanggil yang memahami tentang masalah tersebut, lalu kemudian diuraikan, disampaikan di hadapan peserta majelis, lalu kemudian dibahas dalam status-status hukum yang terkait tentang vaksin itu. Nah, ini sifatnya kolegial. Beda dengan sifat fatwa yang individual. Misalnya fatwa Imam Syafi'i, fatwa Imam Abu Hanifah, itu sifatnya individual. Fatwa Imam Malik. Nah, fatwa atau sifat dari fatwa yang kolektif kolegial ini dilakukan oleh majelis tarjih dan juga dimiliki oleh banyak lembaga-lembaga keislaman. Kalau di NU, di saudara kita Nahdlatul Ulama itu, dia memiliki lembaga namanya Lajnah Bahsul Masail. Lembaga Bahsul Masail itu lembaga yang memang membahas masalah-masalah keagamaan, lalu kemudian mengeluarkan fatwa. Persis Persatuan Islam, yang kalau disingkat kadang-kadang menjadi Persatuan Islam Sunda, karena banyaknya di Jawa Barat, di Bandung, kemudian pindah ke Bandung, maka disebut suka diplesetkan oleh teman-teman itu Persatuan Islam Sunda itu, karena banyaknya di Bandung, Bogor dan sebagainya. Punya lembaga yang sama, namanya Dewan Hizbah. Dewan Hizbah. Al-Irsyad, organisasi Al-Irsyad yang organisasi pembaharu juga, sama dengan Muhammadiyah, yang banyak diikuti oleh keturunan-keturunan Arab, punya lembaga semacam itu yang disebut dengan Majelis Fatwa dan Majelis Fatwa. Begitu pula lembaga-lembaga yang lain, Matlaul Anwar yang banyak di Banten juga punya lembaga keagamaan seperti itu. Nah, ini sifat fatwa. Biasanya di majelis tarjih, fatwa itu dilakukan dalam sidang-sidang tarjih terhadap wacana permasalahan agama yang berkembang di masyarakat. Dan sidang tarjih itu dalam mengeluarkan fatwa ini tidak terikat waktu, bisa bulan sekali, bisa kadang-kadang ketika ada hal-hal yang memang membutuhkan jawaban atas permasalahan-permasalahan keagamaan yang berkembang. Baru kemudian fatwa-fatwa yang terkumpul yang dihasilkan dalam sidang tarjih tadi dibawa dalam munas atau musyawarah nasional tarjih. Ada munas tarjih dulu 5 tahun sekali bersamaan dengan muktamar, lalu pada belakangan terakhir dirubah menjadi 3 tahun sekali munas tarjih itu. Karena apa? Karena kebutuhan permasalahan agama yang harus dijadikan keputusan.
Nah, apa perbedaannya antara fatwa tarjih dengan munas tarjih atau putusan tarjih? Ini perlu kita ketahui jemaah yang dimakan Allah SWT. Perbedaannya, kalau fatwa tarjih sifatnya adalah himbauan untuk dilaksanakan. Kalau fatwa itu, maka dikeluarkanlah fatwa, dijadikan tuntunan khususnya bagi anggota persyarikatan maupun masyarakat Islam secara umum yang menghimbau untuk melaksanakan fatwa tadi sebagai tuntunan keagamaan. Fatwa sama seperti fatwa majelis ulama, fatwa Nahdlatul Ulama, fatwa yang individual, misalkan syekh ini, bulan ustadz atau kiai ini dan sebagainya, itu fatwa. Ini sifatnya himbauan. Tapi kalau putusan tarjih, kalau keputusan majelis tarjih itu sifatnya bukan lagi menjadi himbauan, tetapi lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Dia bersifat mengikat untuk dapat dilaksanakan, khususnya oleh anggota persyarikatan. Bedanya itu yang terkait dengan hierarki atau jenjang di dalam fatwa keagamaan. Kenapa ini dibutuhkan? Karena sungguh adanya majelis tarjih, lembaga yang membidangi keagamaan ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan keagamaan yang berkembang tadi sebagai tuntunan untuk dilaksanakan bagi anggota. Maka kalau di Muhammadiyah itu tidak ada yang sifatnya individual, baik dalam fatwa maupun sebagainya. Wah, fatwa Pak Anhar beda dengan fatwanya Pak Haji Adul. Nggak bisa itu. Kalau masalah keagamaan itu nggak bisa kalau di Muhammadiyah. Kalau yang fatwa sifatnya pribadi, ya itu tidak boleh dilakukan. Fatwanya, sedangkan fatwanya pimpinan ranting Muhammadiyah Kenanga berbeda dengan Ketapang gitu. Itu nggak boleh kalau dalam masalah keagamaan. Kenapa? Karena dia sifatnya nanti akan menjadi tuntunan dalam persyarikatan. Nah, kumpulan fatwa yang menjadi keputusan itu dibukukan oleh majelis tarjih secara resmi yang disebut dengan himpunan putusan tarjih, yang sekarang sudah ada jilid 1 dan jilid 3. Kumpulan fatwa yang belum dibawa ke dalam sidang atau munas tarjih itu dibukukan dalam buku tanya jawab agama. Kumpulan fatwa yang belum disidangkan dalam munas tarjih itu biasanya dimuat di majalah Suara Muhammadiyah. Kumpulan fatwa yang sudah disidangkan dalam munas tarjih dan menjadi keputusan biasanya dimuat di dalam majalah Berita Muhammadiyah resmi. Kalau mau nanti mau tahu, oh ini mana keputusan tentang tarjih tentang A misalnya, tidak ada. Nah, ini yang sifatnya putusan tarjih. Nah, di dalam putusan tarjih ini pada jilid yang pertama dibahas permasalahan berdasarkan bahasan-bahasan atau bagian-bagian agama. Maka diawali dengan permasalahan iman. Masalah iman. Jangan-jangan rukun
rukun imannya orang Muhammadiyah beda. Ternyata enggak, sama aja gitu ya. Ya. Kalau di Madura itu teman-teman suka guyon begini. Kalau di sana dulu orang bilangnya begini boleh kawin sama siapa saja, yang penting orang Islam jangan orang Muhammadiyah. Memang Muhammadiyah bukan Islam gitu. Dari istilahnya begitu itu. Jadi ada istilah seperti itu yang teman-teman itu. Padahal itu rukun imannya sama, tidak ada yang beda. Ya, kalau rukun iman itu tidak ada yang beda. Ya, rukun imannya tetap 6, rukun Islamnya tetap 5. Karena yang masuk permasalahan iman itu kan pertama adalah konsep tentang Tuhan. Itu masuk iman. Konsep tentang Tuhan. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kemudian eksistensi Allah, itu masuk dalam bahasa iman. Yang kedua tentang konsep alam gaib, malaikat, kemudian hari akhir, itu masuk dalam permasalahan rukun iman atau masuk dalam bahasan iman atau akidah. Yang ketiga yang masuk dalam rumusan iman itu adalah konsep tentang kota suci, tempat suci. Maka kenapa orang Syiah, misalkan orang Syiah yang banyak di Iran atau Syiah Rafidhah, yang disebut Rafidhah itu, Syiah itu artinya adalah pengikut. Kenapa disebut dengan Syiah? Karena mereka pengikutnya Ali bin Abi Thalib, yang mengagungkan dan mengkuduskan Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi SAW, maka disebut dengan Syi'atu Ali. Nah, apa yang membedakannya dengan Islam misalkan, dengan kaum muslimin? Karena masuk dalam masalah akidah, masalah iman. Rukun iman mereka saja bukan 6, 8. Banyak. 8. Ada al-adl, ada al-imamah yang menjadi tambahan mereka. Kemudian ada al-ba'as atau al-bi'sah. Itu tambahan. Rukun iman mereka tidak mengimani qada dan qadar. Tapi ada tambahan 3 lagi. Maka berbeda. Kenapa mereka tidak masuk dalam bagian Islam? Karena rukun iman yang berbeda, konsep tentang kota sucinya pun berbeda. Konsep tentang kenabian juga berbeda. Kalau Syiah itu bahkan yang paling ekstrim, Bu. Syiah yang paling ekstrim itu yang disebut dengan, karena Syiah itu terbagi 12 sekte. Yang paling ekstrim itu Syiah Ghulat namanya. Syiah Ghulat itu yang paling ekstrim itu, mereka meyakini bahwa Jibril salah ngasih wahyu. Kalau baca, karena fisiknya Ali bin Abi Thalib itu sama dengan fisiknya Nabi, tingginya, besarnya. Jadi kata mereka itu, mereka meyakini Jibril salah ngasih wahyu. Itu sampai seperti itu di kitabnya itu. Kenapa misalkan katakan Ahmadiyah digolongkan sesat? Karena masuk dalam ranah konsep kenabian. Karena mereka mengakui adanya nabi selain Nabi. Itu konsep iman. Maka sudah keluar dari jalur iman. Kalau ormas atau lembaga-lembaga lain itu tetap dalam masuk lingkaran iman. Kenapa misalkan sekte-sekte atau keagamaan firqah yang ada, misalkan dia dikategorikan menyimpang atau sesat ketika masuk dalam permasalahan iman tadi.
Nah, dalam putusan tarjih itu yang pertama dibahas itu adalah tentang iman, mulai dari qarar, keputusannya, lalu dalil-dalilnya dan penjelasannya secara singkat. Mana dalil? Maka nanti bapak atau ibu atau jamaah sekalian, anak muda yang kalau baca buku putusan tarjih ya, yang jilid 1 dibuka, pertama itu kitab iman, yang ketemu cuma keputusan aja, lalu di belakangnya ada dalil, tidak ada penjelasannya lebih banyak, nggak ada itu. Kenapa? Karena memang sifatnya keputusan. Kalau keputusan itu dicetak, dibentuk, dibuat seringkas mungkin untuk mudah dipahami dan dijadikan tuntunan, karena sifatnya qarar atau keputusan. Tetapi kalau mau melihat dalil-dalilnya secara rinci, maka bisa kita lihat pada kumpulan fatwanya yang disebut dengan tanya jawab agama itu. Contoh misalkan dalam masalah iman kepada hari akhir, apa saja bagian hari akhir itu tidak disebutkan secara rinci dalam putusan tarjih. Tapi dalam tanya jawab agama itu nanti akan kita dapati ada masalah bagaimana mengimani alam barzah, ada masalah mengimani alam, bagaimana mengimani tentang yang terkait dengan kebangkitan dan sebagainya. Itu masuk dalam ranah iman. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, baru pembahasan tentang ibadah, mulai dari wudu, taharah, salat dan seterusnya. Yang ketiga yang ada dalam putusan tarjih itu, terutama dalam jilid yang pertama, adalah berkaitan tentang muamalat duniawiyah. Artinya muamalat duniawiyah, yaitu sosial kemasyarakatan. Dan yang keempat adalah kaitannya tentang akhlak. Baru kemudian kumpulan-kumpulan fatwa-fatwa yang telah disidangkan dalam munas tarjih. Nah, ini ketika kita membaca, jangan nanti ada seorang ustadz waktu itu sempat bertanya kepada saya, ketika dia baca putusan tarjih itu kan jilid pertama nggak begitu tebal itu. Muhammadiyah dalilnya nggak ada katanya. Masa baca kitab bikinnya cuma segini doang gitu. Kalau teman-teman yang di luar kan kitab bikinnya itu tebal-tebal, ada sapi nanti maju apa segala macam. Muhammadiyah kitab bikinnya kecil banget gitu. Nggak ada dalil-dalil karena tidak memahami bahwa itu adalah keputusan yang dibuat atau dicetak secara mudah dan ringkas untuk diamalkan. Kalau dalil-dalilnya nanti bisa kita lihat pada pembahasan yang ada dalam tanya jawab agama tadi. Pak Endang kalau nggak salah itu dari tarjih, dan bukan Pak Endang saja. Saya ingat waktu di Jogja waktu itu dalam acara tarjih itu ada salah satu dosen di UHAMK yang beliau salah satu kiai dulu di itu. Nah, itu dia mengatakan pernah dalam satu munas tarjih ada munas tarjih yang dilakukan di Malang waktu itu. Maka diundanglah tokoh-tokoh keagamaan, tokoh-tokoh agama dari beberapa ormas, dari perorangan yang dianggap paham atau ulama dengan permasalahan agama itu diundang. Dan kalau masih ingat mungkin ada yang mengenal Ustadz Ja'far Umar Thalib itu, yang sempat heboh dengan Laskar Jihad tuh, Ustadz Ja'far Umar Thalib. Beliau sempat mengatakan ketika dia diundang dan datang, kok ini munas tarjih, Allah yarhamnya, Allah dan Allah ampuni beliau. Ketika munas tarjih itu beliau diundang dan datang.
Beliau sempat menyatakan kok acara Munas Tarji tidak membawa buku-buku yang tebal gitu. Sidangnya kok nggak biasa-biasa aja gitu. Karena dia biasa di Timur Tengah. Beliau itu lama mulazamah dengan masyayikh di kota Saudi Arabia. Maka beliau tanya, kok nggak ada kitab-kitab tebal? Padahal pada saat itu peserta dan undangan baru datang. Tidak lama datanglah kitab-kitab itu, kurang lebih 1 truk dibawa dari Jogja ke Malang. Karena dulu belum ada laptop, belum ada program Maktabah Syamila yang pakai HP bisa kita lihat kitab-kitab. Datang 1 truk dari Jogja dibawa kitab-kitabnya itu ke Malang untuk membahas hadis-hadis. Bahkan hadis itu dulu masih ditulis di whiteboard, papan tulis tuh untuk ketika bahas hadis ditulis hadisnya lalu kemudian hadis-hadisnya. Nah setelah melihat itu baru beliau mengatakan, oh ternyata di Muhammadiyah juga pakai hadis dan kitab-kitab para ulama. Karena dulu dia pikir tidak pakai kitab-kitab para ulama. Ini model tarjih, bahwa bagaimana memutuskan keagamaan itu, permasalahan keagamaan itu melalui proses yang organisatoris. Artinya berjalan sesuai dengan sistematika keorganisasian. Jadi mulai dari wacana, fatwa, kemudian menjadi keputusan untuk dilaksanakan. Lalu bagaimana, apakah ada keputusan yang kalau seandainya dalilnya kurang kuat atau ditemukan dalil yang baru, apakah mungkin keputusan majelis tarjih itu berubah? Mungkin saja terjadi. Contoh misalkan hukum gambar atau foto itu dulu fatwa majelis tarjih, kalau melihat di putusan tarjih jilid 1 itu dicantumkan hukum memasang gambar makhluk hidup. Di antaranya Kiai Ahmad Dahlan waktu itu ramai dipasang gambarnya di rumah-rumah anggota Muhammadiyah. Hukumnya adalah haram. Tepat banyak gitu. Maka kemudian dicabutlah itu foto-foto itu dicabut. Dengan dasar apa? Alasan apa? Argumentasinya beberapa hadis ditunjukkan dalam majelis tarjih ketika membahas tentang hukum gambar. Lalu fatwa dan keputusan tarjih itu kemudian dianulir atau direvisi dengan fatwa yang berikutnya berkait dengan hukum gambar. Maka hukum gambar itu kesimpulannya adalah mubah, kecuali akan berubah dengan beberapa sebab. Hukum gambar, karena banyak dulu waktu memasang gambar Kiai Dahlan itu dikhawatirkan akan menimbulkan kemusyrikan, akan menimbulkan kultus. Dan hadis-hadis Nabi itu melarang menempelkan gambar. Setelah dilakukan kajian-kajian kembali, maka kemudian fatwa itu dicabut, lalu kemudian direvisi dan dinyatakan bahwa hukum gambar itu hukumnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Dia akan menjadi haram, dia akan menjadi makruh sesuai dengan illat atau sebab yang terjadi. Hukum gambar itu akan menjadi haram kalau gambarnya itu gambar yang berbau pornografi. Hukum gambar itu menjadi haram kalau seandainya gambar itu yang membawa kepada kemusyrikan. Tapi kalau tidak ada kaitan itu, maka hukum gambar itu kembali pada hukum asalnya adalah mubah. Sama nanti dengan fatwa hukum nyanyi, hukum lagu, musik, hukum musik. Bagaimana hukum musiknya? Saya di SMP dulu ada yang tanya,
Ustaz, sebenarnya hukum nyanyi bagaimana ya? Kalau ada yang hukum nyanyi gimana? Saya jawabnya gampang aja. Kalau masih doyan jangan nanya hukum dah. Selesai itu kan, artinya gitu. Kalau masih doyan jangan tanya hukum. Tapi kalau bicara tentang hukum, majelis tarjih menyatakan hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Dia akan menjadi haram kalau seandainya mengandung unsur kemaksiatan. Dia akan menjadi sesuatu yang makruh kalau seandainya sampai melalaikan. Dia akan menjadi hukumnya mustahab atau disukai kalau seandainya lagu-lagu itu membawa kepada semangat, yang memberikan dorongan dan motivasi, seperti syair-syair yang dilakukan atau didendangkan atau dibacakan oleh para kaum wanita ketika dalam peperangan. Dalam sejarahnya seperti itu. Jadi kalau ketika Nabi melakukan peperangan, perang Badar misalkan, maka kaum lakinya itu di depan, kaum perempuan itu di belakang, itu mereka menabuh pukulan atau gendang atau semacamnya, lalu kemudian mendendangkan syair-syair kepahlawanan yang membangun semangat. Itu yang dilakukan oleh kaum wanita pada saat itu, dan itu sifatnya seperti syair. Maka kalau itu hal yang seperti itu, maka itu. Nah, ini hukum-hukum yang berkembang tadi. Maka warga Persyarikatan Muhammadiyah itu sepakat bahwa majelis tarjih dalam menetapkan hukum tadi dengan mekanisme yang dilakukan adalah untuk menjadi tuntunan. Kalau seandainya ada hadis atau dalil yang lebih kuat, maka tidak tertutup kemungkinan majelis tarjih akan melakukan perbaikan dalam keputusan atau fatwa. Kenapa? Karena semangatnya kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Tapi ada mekanismenya. Kayak kurban kemarin tuh. Waktu kurban kemarin ada ranting yang bertanya, Ustaz, gimana hukum kulit? Itu jadi perdebatan di masjid. Bagaimana hukum menjual kulit kambing, kulit sapi misalkan? Kan hadisnya haram. Saya jawabnya gampang saja. Saya tidak pakai dalil, saya bilang ini Masjid Muhammadiyah bukan. Iya, Masjid Muhammadiyah. Sudah selesai. Tuntunan majelis tarjih adalah hukumnya boleh saja kalau dikembalikan untuk ubah. Dalilnya lihat dalam tanya jawab agama, selesai. Kalau orang jamaah atau yang lainnya kan, ya sudah. Kalau memang itu lembaganya adalah lembaga atau Masjid Muhammadiyah, maka lakukanlah sebagaimana fatwa yang telah disebutkan. Ini mekanisme kita, bagaimana kita berorganisasi dalam keagamaan. Nah, di antara hal yang disebutkan dalam bahasan kita malam ini, mungkin secara singkat, ada bab tentang salat tatawu, kitab salat tatawu, dan nanti ini menjadi bahan untuk diskusi kita. Kitab salat tatawu ini adalah hasil keputusan tarjih tentang salat tambahan. Tatawu itu artinya ma tatawwa'a, apa yang sesuai dengan kemampuan untuk dikerjakan, maka disebut dengan salat tatawu. Puasa tatawu yaitu puasa yang sifatnya dikerjakan sesuai dengan kemampuan di luar kewajiban. Itu namanya puasa tatawu atau saum tatawu.
Sholat juga begitu. Yaitu dalam bahasa lain disebut dengan sholat sunnah, puasa sunnah, atau disebut juga nafilah tambahan. Jadi ada 3 nama dalam istilah fikih itu. Ada sholat nafilah, sholat tatawwu, atau sholat sunnah yang biasa. Nah, sholat sunnah ini dalam putusan tarjih itu disebutkan apa sholat sunnah, madallat alaihil ahadis al-ma'suratu bimadallat alaihil ahadis, bahwa disebutkan ada sholat sunnah yang maksur yang terdapat di dalam hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita untuk dapat dikerjakan. Kenapa? Karena ada sholat sunnah yang ikhtilaf, yang diperselisihkan oleh para ulama, dan majelis tarjih tidak memuat, atau pendapatnya menyatakan tidak dikerjakan, tidak dianggap sebagai sebuah sunnah. Contoh misalkan pernah dengar sholat tasbih. Sholat tasbih itu, sholat apa itu? Berapa rakaat itu? Banyak banget ya. Sholat tasbihnya yang banyak. Sholatnya cuma 2 rakaat. Tasbihnya yang banyak. Ada lagi sholat tobat. Kita sering dengar istilah sholat tobat kan? Kemudian ada lagi sholat hajat. Nah ini sholat yang tidak dimasukkan ke dalam tarjih sholat sunnah tadi. Yang dimaksudkan ke dalam himpunan putusan tarjih itu hanya 11 sholat sunnah yang ma'surah. Jadi ada 11 itu. Tahiyatul masjid, sunnatul wudu, ya, istikharah. Istikharah itu apa? Minta dipilihkan yang terbaik, ya, dalam mengambil keputusan. Tapi kalau istikharah jangan sudah berat sebelah, itu nggak boleh. Misalkan kita pilih salah satu, kemudian kita udah berat sebelah, lalu kita istikharah, nggak ada itu. Kita harus menetralkan dulu. Karena alasannya saya tidak istikharah gitu, padahal udah berat sebelah gitu. Kalau istikharah itu dia melepaskan semuanya itu kepada Allah sudah. Itu namanya istikharah. Kan maka doanya itu kan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka ma qudrati. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amri khairul li fi dini wa ma'asu akibati amri faqduhuli. Itu kan doanya. Ya Allah, aku meminta untuk dipilihkan. Jangan minta dipilihkan tapi udah berat sebelah gitu. Nggak boleh itu. Ya Allah, saya minta tolong dipilihkan, tapi saya kepengen yang ini ya Allah. Nggak boleh itu. Masa kalau nggak dapet ini ya Allah, masa begitu sih? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau istikharah itu sudah pasrahkan, apapun keputusan. Itu sifat istikharah. Sehingga nanti Allah akan berikan yang terbaik. Karena diantara doanya itu kan disebutkan kepada kita dalam berdoa dalam satu surah itu, setelah in kunta ta'lam anna hadzal amra, ya Allah, kalau engkau tahu perkara ini, urusan ini, kita sebutkan urusan itu apa? Baik bagi saya, untuk dunia saya, untuk akhirat saya, untuk kesudahannya, baik bagi saya, maka dekatkan dan tetapkan keputusan itu buat saya. Tapi kalau seandainya engkau tahu ya Allah dengan ilmumu bahwa apa yang menjadi urusan saya ini adalah tidak baik bagi saya untuk kedepannya, buat kehidupan saya ataupun akhirat saya, maka jauhkan saya dari urusan ini dan jadikan saya ridho dengan keputusan itu. Ini baik. Juga kalau salat istikharah itu tidak harus dapat jawaban lewat mimpi. Nggak ada itu. Saya sudah istikharah tapi nggak dapat mimpi, ya nggak mesti. Yang nggak ada itu nggak perlu pakai mimpi.
Di mana Allah berikan jawaban itu? Banyak caranya. Yang pertama, Allah berikan jawaban itu dengan ketenangan kita dalam menghadapi masalah itu. Ada anak-anak muda yang nanya, Ustaz, kalau istikharah kok nggak dapat mimpi gitu kan? Ya, kamu mau istikharah minta dipilihkan yang terbaik atau mimpi? Istikharah kita minta dipilihkan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah kepasrahan, ketundukan kita kepada Allah, lalu Allah berikan yang keputusan yang terbaik. Ada salat sunnah yang lain, misalkan sunnatul wudu tadi, tahiyatul masjid. Kemudian salat sunnah idain, istikharah tadi, kemudian dua hari raya dan sebagainya. Ada 11 salat sunnah yang dilakukan, yang dituntunkan oleh majelis taklim, termasuk salat rawatib dan salat malam. Maka nanti putusan tadi itu dalam salat rawatib itu artinya salat yang mengiringi waktu salat fardu. Salat malam itu salat yang dilakukan di malam hari. Waktunya setelah isya sampai subuh. Sebelum masuk subuh. Itu yang disebut dengan qiyamul lail. Nah, nanti ada yang menyebutnya dengan witir, tahajud dan sebagainya. Tapi dilakukan kapan? Nggak ada salat malam itu dilakukan jam 8 pagi gitu. Tetap karena namanya qiyamul lail, malam hari. Malam hari itu kapan waktunya? Malam hari itu yang dimaksud dengan malam itu adalah ba'da isya sampai menjelang fajar, yaitu menjelang subuh. Ada 5 menit lagi mau azan subuh. Boleh nggak saya sholat malam witir? Ya boleh, karena belum masuk subuh. Dapatnya berapa rakaat? 1 rakaatnya tetap 1. Dia mendapatkan sholat malam witir 1. Nah ini sholat, ada nanti sholat duha dan sebagainya. Nah ini beberapa hal yang terkait dengan pembahasan kita mengenal sedikit tentang putusan tarjih. Kenapa? Ini harus kita ketahui karena begitulah mekanisme kita di dalam persyarikatan. Mekanisme kita di dalam berorganisasi. Dan ini saya sampaikan di beberapa ranting terkait dengan tema-tema ini. Kenapa? Karena biar kita memahami bahwa sebagai anggota persyarikatan ada tuntutan dan kewajiban yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mengamalkan keagamaan kita itu sebagaimana yang dituntunkan oleh tarjih. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti silakan kalau ada yang ditanyakan, ya saya kembalikan kepada moderator Mas Eko. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan mengenai salat tatawuf. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan perintahnya, dan apa yang tadi kita sampaikan oleh guru kita dapat menjadi bekal bagi kita di kehidupan dunia dan di akhirat. Selanjutnya marilah kita meningkat ke sesi tanya jawab, yang mana kepada seluruh jamaah yang hadir baik dari Muhammadiyah, Aisyah maupun Angkatan Muda Muhammadiyah diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang materi yang tadi telah disampaikan oleh guru kita. Namun demikian tetap diizinkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan di luar daripada materi yang telah disampaikan. Untuk itu kepada sejamaah dipersilakan. Mengenai putus
keputusan tarjih itu kan dalam hukum, dalam sumber Islam itu ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma dan kias gitu. Nah ini kalau ijma dan kias ini apakah metodologi apa putusan? Nah Pak, apakah bisa itu tarjih itu masuk dalam kelompok ijma dan kias? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah membaca putusan tarjih tahun kemarin cuma saya tahun 2020 ya, tentang sholat sunnah sebelum asar itu. Iya. Apakah itu sudah menjadi keputusan atau belum? Saya ingat saya itu waktu itu saya baca apa itu kalau bahasa apa saya lupa tuh. Jadi ada dasar-dasar hukumnya, tapi saya nggak baca tentang sholat asar. Itu apa menjadi keputusan sebelum asar, sholat sunnah baru sholat qobliyah ya, iya qobliyah. Ya itu saja. Terima kasih. Ya. Yang pertama, sumber hukum Islam itu yang primer, yang pokok, yang vital, yang mendasar dua, Al-Quran dan hadis. Berdasarkan hadis Nabi SAW dan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menyebutkan kepada kita ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul. Di antaranya taat kepada Allah itu adalah Al-Quran, taat kepada Rasul adalah Al-Hadis. Karena Nabi menyampaikan kepada kita, inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Aku diberikan, diturunkan oleh Allah Al-Quran dan yang seperti Al-Quran. Yang seperti Al-Quran itulah adalah hadis Nabi SAW. Ucapan beliau, perbuatan beliau, sikap atau persetujuan beliau. Itu yang sebenarnya. Ini yang paling primer. Yang sekundernya, yang tambahannya pasti mengacu pada itu. Jadi yang primer itu dua. Maka Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Kata Nabi SAW itu, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau itu dipegang oleh kalian maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ini yang primer. Yang sekunder atau turunan dari panduan atau dasar Al-Quran hadis itu ada yang disebut dengan ijma, ada yang disebut dengan qiyas, ada yang disebut dengan kaul ulama, kaul sahabat. Itu turunan dari Al-Quran dan hadis. Kalau seandainya ijma, qiyas atau kaul ulama itu tidak bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, maka ditolak. Ada fatwa yang keluar berdasarkan ijma, pimpinan ranting Muhammadiyah Ketapang ijma sepakat, lalu mengeluarkan fatwa misalkan, tapi fatwanya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak dianggap itu sebagai ijma. Jadi yang primer itu dua. Maka hukum Islam itu mengacu pada tadi ijma, qiyas, kemudian nanti ada yang lainnya dari sekunder itu. Maka itu sifatnya mengacu pada dua tadi. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis maka dia ditolak. Ini sifat dasar. Ya, sifat dasar dari kaidah. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum asar. Ini disebutkan di dalam himpunan putusan tarjih halaman 300-an kalau nggak salah, halaman 317 dalam kitab salat tatawu
babnya tentang salat rawatib. Bab salat rawatibnya itu nanti disebutkan oleh majelis tarjih itu seluruh salat rawatib 2 rakaat ya, disebutkan apabila telah masuk fajar lalu kemudian hendaklah kalian melakukan salat yang ringan 2 rakaat. Itu putusan tarjih yaitu qabliyah subuh 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, atau 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Itu disebutkannya di situ di rawatib begitu dalam putusan tarjih. Kemudian 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Kemudian disebutkan lagi dalam putusan tarjih itu 2 rakaat sampai imam berkhutbah pada hari Jumat dan 4 rakaat setelah sholat Jumat. Nah, dalam putusan tarjih itu disebutkan semua sholat sunnah yang berdasarkan hadis yang berkaitan dengan waktu sholat fardu. Maka itu disebut dengan rawatib. Dalam putusan tarjih tidak dipilah-pilah, tidak dipilih mana yang sunnah muakkad, mana yang sunnah ghairu muakkad. Itu tidak dipilih. Jadi kalau kita melihat salat rawatib itu nanti para ulama itu membagi ada yang sunnah fakat hukumnya muakkad, yang kedua sunnah ghairu muakkad yang tidak ditekankan. Nah, dalam putusan tarjih ini nggak dibagi, tapi disebutkan semuanya berdasarkan hadisnya. Nanti kalau mau melihat pembagiannya itu kita akan tahu pada buku tanya jawab agama. Lalu ada tuh pembagiannya, penjelasan lebih rinci. Kenapa disebutkan sunnah muakkad? Kenapa ada yang sunnah muakkad, ada yang ghairu muakkad? Yang rawatib yang mengiringi salat yang muakkad itu kenapa disebut muakkad? Muakkad itu artinya ditekankan, sangat keras. Nabi menyuruh untuk melakukan itu. Kenapa? Satu, alasannya, pembagiannya karena sholat sunnah rawatib yang muakkad itu disebutkan dalam satu redaksi hadis. Ini alasannya. Contoh misalkan man hafadha asra salawatin fi lailatin, barang siapa yang menjaga 10 rakaat fi yaumin wa lailatin, di satu hari satu malam, 10 rakaat, bunyalahu baitan fil jannah, Allah bangun baginya rumah di surga. Itu disebut 10. Redaksinya 10 rakaat. Dalam hadis yang lain disebutkan satu redaksinya, barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat. Ini alasannya. Maka kenapa disebut muakkad? Karena Nabi menyebutkan dalam satu redaksi hadis, maka disebut dengan muakkad. Nanti apa saja yang 10 dan apa saja yang 12? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 10. Kalau yang 12, 2 rakaatnya ditambah pada salat zuhur. Itu yang disebut dengan muakkad. Kapan salat zuhur? Ba'diyah apa qabliyah? Ba'diyah zuhur. 4 rakaat. Jadi ini yang satu redaksi hadis itu. Maka disebut dengan muakkad. Yang kedua, alasannya kenapa disebut muakkad? Karena Nabi melakukannya dan tidak meninggalkannya.
Jadi terus menerus Nabi melakukan ini. Maka disebut dengan muakkad. Itu alasannya. Dilakukan oleh Nabi terus oleh Nabi. Baik Nabi dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, beliau lakukan itu. Kecuali dalam keadaan safar, dalam keadaan berpergian, beliau tidak mengerjakan qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya. Beliau tidak lakukan itu karena beliau menjamak dan qashar. Tetapi beliau tidak tinggalkan qabliyah subuh. Rawatibnya juga. Maka ini disebut dengan muakkad. Yang selain ini disebut dengan ghairu muakkad. Kenapa? Karena Nabi jarang melakukan. Begitu pula para sahabat. Ya, maka disebut dengan ghairu muakkad. Nah, maka asar itu ghairu muakkad. Bahkan Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar menyebutkan bahwa 4 rakaat asar itu, kata beliau dalam kitab Nailul Awtar itu, 4 rakaat sebelum asar itu hanya dilakukan Nabi 1 kali. Itu sampai detail begitu tuh, berapa kali Nabi melakukan. Kalau hadis itu begitu, Nabi pernah sholat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Maka Imam Syaukani itu meneliti, ternyata menurut catatan beliau, menurut penelitian beliau hanya 1 kali Nabi melakukan. Maka beliau mengambil kesimpulan, bisa jadi beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar itu beliau lakukan karena beliau tertinggal sholat rawatib ba'diyah zuhur. Nah, itu alasan beliau. Maka karena beliau mengkodoknya, karena Nabi tidak mau meninggalkan kebiasaan yang biasa beliau lakukan. Jadi menurut penelitian Imam Syaukani itu seperti itu. Tapi majelis tadi tidak mengulik lebih dalam lagi. Kenapa? Karena memang hadisnya sudah menyebutkan ada, ya sudah ada saja. Itu kesimpulan hukumnya majelis. Kalau sudah ada, ya sudah ada. Berarti ada. Kalau ada orang melakukan sebelum asar, maka dia tidak tersalahkan karena berdasarkan hadis. Tapi kalau ada orang yang tidak melakukan, ya memang juga ghairu muakkad. Kalau orang tidak melakukan, ya ghairu muakkad. Sama seperti qabliyah maghrib. Ya. Kalau digondong misalkan habis ajan langsung sholat itu, sama kayak di kenanga gitu. Ya, kalau nggak ada kesempatan qabliyah maghrib, ya tidak tersalahkan. Kenapa? Pertama karena memang itu tidak muakkad. Yang kedua mungkin karena pertimbangan masjidnya di pinggir jalan, masjid jamaahnya banyak jamaah transit yang tidak mungkin terlalu lama, mungkin dia mampir mau istirahat kemudian maghrib baru pengen pulang. Kalau antara azan dan qomatnya jaraknya 25 menit misalkan, kesian dia kelamaan pulangnya ke rumah. Karena jam masjid transit itu dakwanya harus berbeda gitu dengan masjid yang daim, artinya masjid yang bertempat tinggal atau berdomisili warga sekitar. Kalau masjid transit itu dia mesti dakwanya lebih variatif. Masjid transit yang biasanya tengah-tengah jalan jamaahnya banyak dari luar, kadang lewat sholat. Kayak masjid transit di beberapa tempat itu sekarang sudah ada warung umat. Kita dibiarkan warung umat gratis itu. Ada tehnya, ada kopi, ada air minum, bahkan puasa dan sebagainya. Itu transit gitu. Biar nyaman untuk istirahat. Mungkin itu sedikit jawabannya. Jadi kenapa disebut muakkad dan ghairu muakkad? Kalau dalam putusan tahrij nggak disebutkan rinciannya, hanya disebutkan semua salat. Allah Ta'ala. Ada lagi mungkin? Silakan. Ya, siap.
seputar masih tentang sholat sunnah itu kan sholat sunnah malam tadi yang mulai itu sholat yang terkait dengan waktu kan ya, setelah sholat isya sampai sholat sampai menjelang subuh. Nah terus sholat fajar juga kan sholat yang terkait dengan waktu juga di waktu fajar. Nah terus saya pernah mendengar bahwa karena keutamaannya besar karena besarnya keutamaan dari sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya, itu orang yang biasa mengerjakannya ketika terlewat gitu kan merasa rugi gitu. Oleh karena itu ada beberapa pendapat yang pernah saya dengar bahwa kalau misalnya kita contohnya ke masjid ternyata udah komat gitu kan nggak sempat sholat, nah itu katanya boleh dikodok setelah sholat subuh atau juga bisa juga dikodok ketika matahari terbit. Itu kan artinya sudah tidak, kalau setelah subuh mungkin masih waktu fajar, tapi kalau setelah matahari terbit itu kan udah nggak terkait waktu itu, apakah bisa seperti itu? Nah terus saya juga pernah mendengar sekali doang sih, nggak sekali doang, entah dari siapa. Kalau sholat malam gitu kayak mulai kalau katanya kalau udah memang sudah biasa mendawamkannya, sudah biasa melakukannya, terus tiba-tiba nggak kebangun gitu, itu juga katanya bisa dilakukan di siang hari ini. Itu gimana sih? Ya, yang pertama bahwa hadis tentang salat sunnah yang diqadha itu hadisnya hadis yang sahih. Hadisnya hadis yang sahih dan dilakukan oleh Nabi. Bahwa Nabi pernah mengqadha salat qabliyah subuh setelah salat subuh. Beliau pernah mengqadha salat malam di waktu duha 12 rakaat. Hadisnya sahih dalam beberapa riwayat, di antaranya dalam riwayat Imam Muslim. Nah, bagaimana memahami hadis itu? Itu pertanyaan. Bagaimana memahami redaksi bahwa Nabi melakukan qadha? Karena apa? Pertama, Nabi melakukan qadha itu karena beliau tidak mau tertinggal kebiasaan yang dilakukan oleh beliau. Kebiasaan beliau tidak mau. Sehingga sebagian ulama menyatakan itu khusus untuk Nabi, bukan untuk kita. Ini pendapat sebagian ulama, dan ini diambil pendapat ini oleh Imam Malik. Oh itu Nabi. Kalau kita tidak, termasuk juga Imam Syaukani dalam Nailul Awtar. Jadi beliau kata tidak, kita tidak melakukan qadha itu. Kenapa? Karena sholat sunnah nggak boleh diqadha, sholat wajib aja tidak boleh diqadha. Yang kedua, pendapat para ulama itu menyatakan boleh kita mengqadha untuk melatih kebiasaan kita melakukan amalan-amalan soleh yang tidak boleh kita tinggalkan. Boleh kita mengqadha. Nah, bagi yang membolehkan mengqadhanya, kapan mengqadhanya tadi? Kita akan lihat. Ada hadis Nabi SAW menyebutkan la salata ba'da salatis subhi. Tidak ada salat setelah salat subuh hatta tatlu al fajr, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Berarti kan kita dilarang salat apa saja itu, nggak boleh. Maka kalau kita mau mengqadha, kapan mengqadhanya? Tentu setelah sholat subuh tadi kan. Cuma ada waktu yang terlarang. Kita tidak bisa mengerjakannya setelah sholat subuh. Maka kalau kita mau mengqadha kebiasaan baik kita tadi, kita lakukan qadha itu setelah lewat larangannya. Nah, setelah terbit matahari apa yang selanjutnya terbit matahari itu? Yang selanjutnya adalah masuk waktu duha awal waktu. Nah, duha awal waktu ini yang disebut juga dengan isyraq atau syuruk. Ini ada syuruknya enggak?
Itu duha di awal waktu. Kenapa disebut duha di awal waktu? Karena waktu syuruk itu matahari sudah terbit, lewat dari terbitnya. Maka kalau mau kita qadha syuruk ya, tuluk, atau tuluk ya, kalau bahasa yang lain itu ada yang menyebut istilahnya tuluk atau syuruk atau isyraq. Nah itu kalau kita mau mengqadha berarti setelah lewat larangannya. Kapan? Yaitu masuk waktu isyraq lewat, yaitu waktu duha di awal waktu. Silakan kita lakukan 2 rakaat. Itu boleh. Nah, niatnya apa? Niatnya kita sholat duha atau sholat isyraq kalau di awal waktu, atau sholat subuh. Untuk apa? Untuk melatih kita tidak meninggalkan kebiasaan yang kita lakukan. Seperti itu juga ketika kita tertinggal sholat malam, maka Nabi melakukannya di waktu duha 12 rakaat. Maka kalau kita mau melakukan kebiasaan yang tidak mau kita tinggalkan, lakukan gantinya sholat malam itu yang kita tertinggal atau tertidur di waktu duha dengan niat sholat duha untuk mengqadha sholat malam kita yang tertinggal. Itu dari sini kita paham hadis Aisyah. Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha? Maka Aisyah menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat duha. Artinya tidak terus menerus sholat duha, tetapi saya sholat duha. Artinya Aisyah terus menerus melakukan sholat duha. Kenapa begitu? Karena duha dan sholat malam itu adalah 2 sholat yang terkait dengan waktu. Nabi tidak melakukan sholat duha terus menerus karena beliau rajin sholat malam. Aisyah melakukan duha karena tidur malam. Itu, jadi kita memahami hadis itu begitu. Kan banyak itu hadisnya. Aisyah itu kalau Nabi lagi sholat malam malah kakinya ditelentangin gitu. Sampai Nabi pas mau sujud diangkat kakinya gitu, kaki Aisyah. Kemudian sujud. Karena beliau lebih banyak nggak kuat kalau untuk ibadah malam seperti Nabi. Maka beliau menggantinya dengan duha. Ketika sahabat tanya, apakah Nabi sholat duha? Nabi tidak sholat duha. Artinya Nabi tidak terus menerus. Tetapi saya sholat duha. Nah itu yang kita pahami, bahwa beliau Aisyah itu mengganti duha itu sebagai ganti dari sholat malam yang jarang atau kurang dia lakukan. Tapi bolehkah kita sholat malam kemudian sholat duha? Boleh. Kalau kita mau sholat malam kemudian sholat duha, apakah boleh? Udah sholat malam kita sholat duha? Boleh. Yang nggak boleh nggak sholat. Jadi itu ya. Jadi lakukan itu. Yang ketiga nanti pemahamannya, kalaupun kita tidak kerjakan, kita sudah mendapat pahala mengerjakannya. Dari hadis Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim, man taraka wurudahu, barang siapa yang tertinggal kebiasaannya yang dia biasa kerjakan karena sakit atau wajah karena keletihan, maka Allah catat dia telah melakukannya. Jadi kita tetap dalam pahalanya sekalipun tidur pules. Kalau kita biasa melakukan, tapi kalau kita nggak biasa melakukan nggak bisa. Kayak ibu misalkan, ibu biasa baca Quran ba'da maghrib atau ba'da subuh, tiba-tiba haid, masuk waktu haid, kan nggak baca Quran, ya kan? Tidak baca Quran, meninggalkan membaca Quran tadi karena haid tadi. Maka selama ibu haid itu, pahala membaca Quran itu ibu tetap dapat. Kenapa? Karena sudah biasa membaca Tapi kalau nggak biasa baca Quran ya tetap haid, nggak dapat pahala. Nggak haid juga nggak dapat pahala. Kalau nggak biasa. Tapi kalau punya kebiasaan yang baik, dia tertinggal karena sakit atau keletihan karena halangan, maka dia
untuk mendapatkan. Itu bedanya antara amal yang dilakukan terus menerus dengan amal yang tidak terus menerus. Itu keistimewaannya. Wallahu ta'ala. Silakan, ada lagi? Pas, cukup? Alhamdulillah, baru saja kita telah menyelesaikan sesi tanya jawab. Yang itu artinya kita telah berada di penghujung kegiatan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan. Marilah kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Nasrul minallah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.